Video ini tentang analisa saham fundamental BBRI dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar saham BBRI dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum videonya saya mulai, saya minta tolong ke Anda, ini kalau Anda nggak keberatan ya, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis BBRI di komen. Makin banyak yang like dan makin banyak yang komen, video saya makin muncul paling atas kalau ada orang yang lagi nyari analisa saham BBRI di YouTube. Tapi kalau bagi Anda videonya nanti nih setelah Anda tonton nggak ada manfaatnya sama sekali, Anda boleh kok delete like-nya dan hapus komennya. Anggap aja saya nggak pantas untuk dapetin like dan komen Anda. Gitu ya. Like videonya dan tulis BBRI di komen. Oke. BBRI video ini direkam 15 Februari 4820. Oke, udah sama ya. Sektornya BBRI perbankan, jelas ya, bank. Saham yang beredar 150 miliar, komposisinya 46% di masyarakat, hutangnya 514%. Karena ini bank, boleh diacuhkan ini. Kita masuk ke topik pertama, ekuitas. Ekuitas gampangnya rekening sebuah perusahaan, ya, rekening bank. Nah, ini BBRI kan meskipun bank ya, tapi ceritanya dia punya rekening gitu ya. Itu disebutnya ekuitas kalau di saham. Ekuitas BBRI sekarang 299 triliun. Ini terbesar selama 4 tahun terakhir. Dan setiap tahunnya selama 2 tahun terakhir selalu meningkat. Selesai topik ekuitas, sekarang topik laba. Topik laba biar gampang dicerna. Kalau Anda nggak tahu laba itu apa, laba itu adalah gajian. Kalau orang tuh gajian. Jadi kalau orang gajiannya naik tiap tahun, wajar kalau rekeningnya tambah besar setiap tahunnya. Kalau di saham labanya tiap tahun meningkat, wajar kalau ekuitasnya ikut membesar. Di 2022, labanya BBRI ini adalah juga terbesar selama 4 tahun terakhir. 51 triliun. Dan juga selama 2 tahun terakhir selalu naik. Selesai topik laba. Sekarang topik dividen. Sebelum kita masuk ke topik dividen, saya mau ngasih tahu bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status layak invest? Karena 3 sahamnya ini memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Anda bisa akses bocoran 3 saham yang layak invest ini dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita balik ke Google Sheet. Topik dividen. Gampangnya dividen, kalau misalkan Anda nggak tahu apa itu dividen, dividen itu sedekah. Jadi kalau tadi ibaratnya orang ada gajinya gede, rekeningnya penuh, tapi dia nggak pernah sedekah, kan percuma. Nah, di saham juga gitu. Ada saham ekuitasnya naik, labanya naik, tapi nggak pernah bagi dividen, percuma. Nggak seluruh investor punya kepercayaan seperti itu, tapi ada juga sebagian investor yang punya kepercayaan seperti itu. Saya pribadi termasuk yang punya kepercayaan seperti itu. Di dividen ada 3 kosakata, 3 istilah. EPS itu keuntungan si perusahaan. DPS, keuntungan yang akhirnya diterima oleh investornya, dibagiin. DPR, rasionya. Kita masuk ke contoh. 2019, keuntungannya BBRI, EPS-nya BBRI 229. DPS-nya 168. Berarti dari 229 dia bagiin ke investor 168. DPR-nya 73%. Kenapa 73%? Karena 168 itu 73%-nya dari 229. Jadi kita bahas DPR-nya aja ya.
2020 DPR-nya 80%, 2021 84%. Di sini saya masukin DPR buat tebakan 2022. Ini saya dilihat dulu biar sah. Tebakannya DPR BBRI di 2022 adalah 80% lagi. Kenapa saya masukin 80%? Karena jaga-jaga kayaknya kalau 73% kekecilan, kalau 84% belum tentu juga 84%. Jadi saya ambil tengah-tengah 80%. Itu kenapa saya masukin 80%. Nah, udah dimasukin 80%, keluar nih kisaran harga murahnya BBRI di 2100, wajarnya 3200, mahalnya di 4300. Di detik ini saya udah penuhin 2 janji saya di depan. 1, saya udah bilang analisa fundamental BBRI dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir udah saya bahas. Ekuitasnya membesar, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Labanya meningkat, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa disimpulkan, fundamentalnya BBRI mewah. Nah, barusan udah keluar nih murah, wajar, dan mahalnya BBRI. Berarti saya udah membahas janji saya yang kedua, yaitu kisaran harga wajarnya BBRI. Valuasinya BBRI setelah keluar, berarti di harga 4.820 disebutnya udah mahal. Karena mahalnya BBRI ada di 4.300. Dia udah 4.800. Kalau fundamental, basicnya datanya dari laporan keuangan, semua orang sama. Kalau valuasi beda-beda setiap orang. Nah, saya sendiri kebetulan valuasinya menggunakan hitungan dividen. Nah, kalau menurut hitungan dividen itu sekarang BBRI udah mahal. Jadi analisa fundamental udah saya sampaikan, kisaran harga wajar udah saya sampaikan. Videonya selesai sampai sini. Tapi saya punya bonus satu bahasan lagi yang saya mau bahas. Barangkali Anda pengen pengen beli BBRI dan ngeholdnya sampai 2 tahun ke depan. Nah, saya bisa agak ngitungin resikonya apa dari sudut pandang, dari cara ngitung, dari valuasi berdasarkan dividen. Oke, kita mulai. Ekuitas BBRI di 2023 berapa nih kita prediksi? Berapa perubahannya? Apakah minus 4%? Apakah naik 46%? Apakah naik 4%? 46% atau 4%? Saya di sini pakai 4%. Kenapa? Kalau di atas 4% udah tinggal alhamdulillah. Di sini saya tulis 4% dengan anggapan sama kayak 2022. Ya, dengan anggapan 2023 kenaikannya sama kayak 2022, hanya 4%. Kalau nulis minus 4% kayaknya itu mah nggak bijak ya. Atau juga nulis 46%, itu juga terlalu nggak bijak. Sekarang book value. Tentang book value itu kaitannya erat dengan PBV. PBV itu erat kaitannya dengan bagaimana pasar menghargai saham tersebut. Berapa kali lipat pasar menghargai dari harga sebenarnya. Dari 2019 sampai 2022, pasar menghargai terkecil itu ada di 2021, yaitu di 2,1 kali lipat. Di sini saya akan pakai 2,1 kali lipat. Oke, dengan kayak begini, kita jadi tahu nih, selama 2 tahun ke depan, amit-amitnya BBRI turun, harganya tuh turunnya kira-kira paling rendah di 4.377. Ya, atau kalau di persen-persenin, kira-kira turunnya 9%. Ini resiko terparah. Resiko terparah dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang PBV tahunan. 2019 secara tahunan itu PBV BBRI di 3, 2020 di 2,5, 2021 2,1, 2022 2,2. Jadi 2,1 dijadiin acuan sebagai harga terendah, PBV terendah gitu. Kita masuk ke topik laba. Topik laba ini 2 tahun terakhir ada di 65%-an ya naiknya. Jadi di sini saya anggap trennya masih berlangsung nih. Saya tulis 65%. Oke, lalu topik dividen saya anggap DPR-nya masih sama 80%. Nah, kalau udah kayak gitu lengkap sudah nih.
Berarti ya, dengan anggapan tiga hal ini, naiknya ekuitas 4%, PBV-nya terendahnya 2,1, labanya tahun besok naik 65%, dividennya DPR-nya baginya 80%, maka resiko ngehold BBRI sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024, sampai bagi dividen buat tahun 2023, itu adalah minus 9%. Di harga sekarang ya, di harga 4820. Sedangkan kalau megang BBRI untuk 2 tahun ke depan, dari dividennya aja ya, yang hampir pastinya gitu, itu totalnya kita dapat 13%. Jadi 13%, 13,8 dikurang 9,1 itu sekitar 4,7%. Oke, jadi ini bisa dibilang hampir nggak ada resiko. Kalau ini terjadi beneran, hampir bisa dibilang Anda beli BBRI di harga 4820 dan dengan kesiapan ngehold untuk 2 tahun ke depan sampai 2024, sampai tanggal dimana pembagian dividen EPS selama 2023 kan dibaginya di 2024 tuh. Maka Anda maka Anda itu udah plus 4,7%. Plus loh. Itu plus 4,7%, udah mikirin resiko minus 9 dengan dividen 13,8%. Di sini saya ulang nih biar saya nggak dianggap Tuhan, ini resiko. Namanya resiko berarti bisa nggak tercapai resiko aja, bisa nggak pernah nyampe turun ke sini ke 9, tapi bisa juga lebih turun di bawah. Tapi kita udah sama-sama tahu bahwa 9,1% ini menggunakan PBV terendah di tahun 2021. Gitu, itu analoginya. Lalu juga apa yang bisa membuat hitungan ini bisa meleset apabila ternyata di 2023 labanya nggak naik sebanyak 65%. Coba kita turunin ya, misalkan 2023 naiknya cuma 50%. Masih tetap aman ya. Ini yang di bawah dividen 2 tahun lebih besar dari resiko hold 2 tahun. Kita turunin lagi. Masih lebih besar. 30% masih lebih besar. 20% masih lebih besar. Oke. Jadi kalau misalkan BBRI di tahun 2023 ya, nanti naiknya laba per tahunnya cuma 10% aja, itu impas antara resiko dengan dividen yang didapat. Ya, kalau cuma naik 10% nih, berarti kalau di atas dari itu udah aman banget gitu ya. Secara prospek sih suku bunga sekarang lagi tinggi ya, jadi kayaknya tahun depan sekali lagi nggak mungkin cuma naik 10%. Minimal ya mungkin sama, atau kalaupun turun 50% lah gitu. Kalau DPR ya nggak perlu kita ragukan ya, bakal di sekitar sini gitu. Jadi ya bisa dibilang BBRI secara valuasi kalau beli sekarang untuk 1 tahun ke depan itu udah mahal ya, karena valuasi untuk 1 tahun ke depan cuma sampai sini nih. Tapi kalau nggak peduli sama valuasi hitungan saya dan pengen tetap beli BBRI untuk setidaknya sampai 2 tahun ke depan, maka hitungan saya untuk resikonya itu masih ketutup sama dividennya. Nah, jadi terserah Anda nih, Anda mau tetap hajar beli atau mundur dan pilih saham yang lain, terserah Anda. Saya udah hitungin dari kisaran harga wajar untuk setahun ke depan, dan saya udah ngitungin resiko kalau ngehold 2 tahun ke depan. Kalau ngitung potensi ngehold sampai 2 tahun ke depan, saya nggak tahu. Namanya potensi bodo amat, namanya investasi kan mikirinnya resiko. Potensi mah bodo amat gitu, naik mah tinggal alhamdulillah gitu ya. Oke. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, Anda suka gaya bahasa saya, atau Anda suka kejernihan, kejelasan Excel yang Anda lihat ya, template Excel yang Anda lihat, boleh subscribe channel Saham Nyantai, channel yang membahas analisa saham dengan tidak pom-pom dan juga tidak menebar fear, apa adanya aja. Silahkan di subscribe channelnya, dan untuk
Pengingat, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah, kayak BBRI ya. BBRI tadi fundamentalnya mewah, valuasinya cuman masih murah. Kalau BBRI kan tadi valuasinya udah nggak murah dan prospeknya cerah. Anda bisa akses bocoran 3 saham yang layak investnya dengan klik link yang ada di deskripsi di video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.